Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Brave Kids, apa kabar semuanya? Wah, Lawson Malvian senang sekali. Dan hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan tentunya. Karena itu yuk, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, kita mau menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kalau hari ini aku datang kepadamu Bapa, mengucap syukur untuk semua yang sudah Engkau berikan. Yuk anak-anak, kita nyanyi sama-sama dengan Lause Malvian dan Lause Len-Len ya. Kita naikkan pujian ini sama-sama, mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Ya, kita sudah mengatakan kepada Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Betul sekali, karena itu yuk kita juga berdoa untuk mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan ya, dan menyerahkan untuk ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara kami. Kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan kami boleh benar-benar diberi kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkati, tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, kita pasti punya banyak sekali idola. Mungkin ada yang mengidolakan, wah penyanyi Korea yang lagi ngetren-ngetren. Atau mungkin
ada tokoh-tokoh tertentu yang kita idolakan. Tapi anak-anak, ingat, memang mungkin kita mengidolakan mereka, tetapi Tuhan Yesus harus selalu menjadi nomor satu. Tuhan Yesus yang harus menjadi teladan kita. Tuhan Yesus harus selalu yang membuat kita selalu ingin semakin menjadi serupa dengan Dia, bukan serupa dengan idola kita atau tokoh-tokoh yang kita kagumi gitu ya. Tapi kita harus punya kerinduan untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus karena Dialah nomor satu dalam hidup kita. Karena itu yuk bersama dengan Lause Yunia dan Lause Lenlen kita mau bilang Yesus nomor satu. Yesus memang nomor satu ya, tidak ada yang lain tentunya. Karena itu anak-anak harus bersyukur karena tidak ada yang lain seperti Dia, maka kita merasakan dan melihat betapa dalamnya cinta Bapa kepada kita, cinta Tuhan kita ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Betul, kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita lebih dari apapun. Karena itu sukacita bersama dengan Lause Andrian dan Lause Yunia. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku.
besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Ya, dalam-dalam. Ya, semua tadi sudah bergerak ya. Kita tentunya merasakan betapa luar biasa dalamnya kasih Bapa dalam kehidupan kita. Karena itu yuk sebagai rasa syukur kita mau bawa korban syukur, persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Dan bersama dengan Lause Malvian dan Lause Lenlen kita mempersiapkan persembahan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Yuk kita berikan persembahan kita sambil kita naikkan pujian Kami Bawa Korban Syukur. Kami bawa korban syukur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Sukacita serta mazmur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Hanya padamu Tuhan, korban syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala kami bawa korban syukur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Sukacita serta mazmur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Hanya padamu Tuhan, korban syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala kemuliaan. Hanya padamu Tuhan, korban syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala kemuliaan, segala kemuliaan. Kita mau berdoa ya untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati, Tuhan pakai supaya persembahan kami juga dapat melayani Tuhan. Berkati Papa Mama yang sudah memberikan kepada kami untuk kami dapat persembahkan. Biarlah kehidupan Papa Mama juga Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tentunya udah pada siap, tapi Lause Malvian mau kasih pengumuman dulu ya. Mulai bulan Juni kita tidak ada lagi ibadah online, tapi masih akan ada tetap tayangan-tayangan singkat tentang firman Tuhan yang kamu bisa pelajari tentunya untuk menolong kamu juga. Tapi tidak ada lagi ibadah seperti saat ini. Teman-teman, anak-anak bisa tetap belajar firman Tuhan.
Dan makanya Lause Mafian sangat berharap kalian boleh kembali datang ke gereja, boleh kembali untuk beribadah di gereja, di sekolah minggu, karena bisa berkumpul dengan teman-teman, kita bisa bermain bersama, kita juga bisa memuji Tuhan bersama, banyak hal yang lebih indah yang bisa kita lakukan secara onsite bersama-sama di gereja. Karena itu Lause Mafian mau undang, yuk balik lagi ke gereja ya semuanya. Oke, sudah siap tentunya untuk sama-sama belajar firman Tuhan? Kita naikkan pujian Into My Heart. Kita mau minta Tuhan masuk hati kita. Kita naikkan pujian ini bersama dengan Lause Yunia dan Lause Len ya. Sudah siap? Kita sudah minta Tuhan masuk hati kita. Anak-anak siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause. Biarlah Tuhan yang akan menolong kalian. Sampai jumpa di gereja. Dan tetap semangat untuk menjadi anak Tuhan yang semakin mencintai Tuhan. Bye Brave Kids, God bless you. Halo anak-anak Brave Kids semua. Wah, senang sekali hari ini boleh berjumpa lagi dengan Lause Andrian. Lause Andrian berharap semua anak-anak Brave Kids dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Apalagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, sama-sama kita mau berdoa. Memohon Tuhan, Roh Kudusnya boleh memimpin kita dan menolong kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami senang sekali, kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan pimpin hidup kami, Tuhan tolong, bahkan Tuhan jaga. Sehingga hari ini kami boleh beribadah dan kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan kami boleh sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong, Roh Kudus juga boleh tolong kami bekerja supaya kami boleh mengerti
dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Wah, anak-anak Brave Kids semua, hari ini dengan Lausa Andrian kita mau belajar satu perikop yang penting yang ada di Alkitab. Nah, sebelum itu Lausa Andrian mau menceritakan dulu beberapa hal sebelumnya. Nah, adik-adik perlu tahu, kita tahu ketika Tuhan Yesus sebelum dia akan disalib, dia pernah mengatakan bahwa dia akan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi manusia, menghibur, memberikan kekuatan. Lalu setelah itu kita tahu ada peristiwa di mana Tuhan disalibkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Lalu setelah Tuhan bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. Dia memberitahu, memberi penegasan, dan menjelaskan hal-hal yang sangat penting. Bahkan Tuhan Yesus memberikan perintah yang dikenal dengan sebutan amanat agung. Nah, jadi adik-adik harus ingatnya, perintah itu dikenal dengan sebutan amanat agung. Apa sih itu, Lausa Andrian? Amanat agung itu adalah perintah atau penugasan Tuhan kepada murid-murid untuk memberitakan Injil. Lalu setelah itu kita tahu, Tuhan naik ke surga, dan ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan bilang di Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8, Tuhan bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Saksi siapa? Tuhan Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Tuhan, momen-momen di mana Tuhan sudah mau terangkat ke surga, Tuhan kasih lagi satu penegasan, atau Tuhan bilang lagi supaya murid-murid jangan lupa. Karena murid-murid kadang-kala suka lupa ya dengan pesan firman Tuhan. Murid-murid bilang, nanti ada Roh Kudus yang akan datang, jadi murid-murid nggak usah takut. Roh Kudus itu akan memberikan kuasa. Waduh, kalau dibilang kuasa, power, kekuatan yang besar. Untuk apa? Seperti yang Tuhan pernah bilang, untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus, untuk memberitakan tentang kabar baik Injil, tentang siapa itu Tuhan Yesus, tentang bagaimana kita itu manusia berdosa yang sangat membutuhkan Tuhan Yesus, supaya kita boleh ditebus, diselamatkan, dan hidup kita boleh menjadi hidup yang lebih baik karena ada Tuhan Yesus. Waduh, sungguh luar biasa ya. Nah lalu, setelah peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga, kita tahu setelah peristiwa ini ada satu peristiwa yang penting juga di dalam iman kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya atau orang Kristen. Nah apa itu? Setelah Tuhan naik ke surga, beberapa hari setelah itu kita tahu ada momen peristiwa yang kita perlu belajar. Peristiwa itu atau momen itu dikenal dengan hari Pentakosta. Jadi kita ingat ya, ada Jumat Agung, ada hari Natal ya, momen Tuhan lahir ya. Ada hari Natal, momen Tuhan itu tersalib Jumat Agung, Tuhan bangkit disebut dengan hari Paskah, lalu Tuhan naik ke surga, dan ada momen lagi yang penting yaitu hari Pentakosta. Apa itu? Coba adik-adik lihat di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tapi nanti Lausa Andrian bacakan dengan Alkitab terjemahan yang paling baru ya. Lausa Andrian bacain di Kisah Rasul 2 ayat 1. Dan 2 dan juga 3. Kisah Rasul 2 ayat 1, 2 dan 3. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari mana? Dari langit, dari atas. Seperti tiupan angin yang keras. Waduh gimana ya? Gitu kali ya. Tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah. Jadi tampak seperti ada api ya, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Jadi di momen Pentakosta itu momen di mana Roh Kudus itu turun dan dicurahkan. Nah, itu berarti Roh Kudus bukan hanya datang di momen itu. Kita tahu di firman Tuhan, di Alkitab, Roh Tuhan itu sudah pernah menunjukkan diri melalui berbagai hal.
Roh Tuhan juga sudah ikut menciptakan dunia ini. Tetapi kenapa di sini dibilang Roh Kudus turun atau Roh Kudus itu dicurahkan atau orang-orang pada waktu itu tuh atau murid-murid dipenuhi Roh Kudus? Itu momen yang penting atau sebagai sebuah penegasan kembali bahwa itulah tugas Roh Kudus atau Roh Kudus berkarya di situ. Jadi ketika Tuhan Yesus selesai berkarya, ada pribadi yang ketiga yang kita kenal yaitu Roh Kudus. Saatnya sekarang dia berkarya. Bukan berarti dulu tidak berkarya. Berkarya tapi sekarang lebih lagi ditegaskan karyanya Roh Kudus atau tugasnya Allah Roh Kudus. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, Los Andren mau bilang, kita kenal ya dalam iman Kristen, kita punya sebutan untuk Allah itu adalah Allah Tritunggal. Kita kenal Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Allah yang Tritunggal, ada 3 pribadi. Ada Allah Bapa, Allah Anak yang kita kenal dengan Tuhan Yesus namanya, dan juga ada Allah Roh Kudus. Nah, pada saat ini kita akan melihat pribadi yang ketiga yaitu Allah Roh Kudus. Yang semuanya itu sama-sama Allah. Punya kuasa yang luar biasa. Makanya di sini kan dibilang, wah angin yang keras seperti lidah-lidah api. Lalu memenuhi orang-orang di situ dan orang-orang di situ berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Dalam bahasa-bahasa yang lain bukan berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti manusia. Tapi bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa yang dimengerti. Kenapa? Karena Roh Kudus tujuannya adalah untuk menolong orang supaya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa bersaksi tentang Yesus. Sehingga orang-orang yang mungkin datang dari berbagai suku bisa mengerti. Karena ada pekerjaan Roh Kudus. Wow, luar biasa ya kuasa Roh Kudus. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Jadi mereka, waduh ada apa nih ya? Mereka datang. Mereka terkejut. Karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Perhatikan ya, bukan bahasa dipenuhi Roh Kudus, bahasa roh bukan bahasa yang aneh-aneh, bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti atau bukan bahasa yang nggak jelas atau bukan bahasa yang bisa ditiru oleh banyak orang. Tidak ya, tapi dipenuhi Roh Kudus atau bisa berbahasa dalam roh, itu bahasa yang dimengerti di dalam bahasa orang itu masing-masing. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Jadi mereka heran, kok itu orang Galilea tapi bisa berbicara dalam bahasa yang lain? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Waduh, jadi luar biasa ya. Roh Kudus menolong orang-orang percaya untuk memberitakan Injil, menjadi saksi, sehingga orang-orang yang datang itu bisa mengerti dan melihat bahwa ternyata Tuhan itu perbuatan Allah sungguh luar biasa, menolong dan menyelamatkan hidup manusia. The best, luar biasa. Wow ya. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, berarti kita mampu berkarya untuk menceritakan perbuatan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Pada waktu itu dibilang ya, ada banyak orang dari berbagai daerah yang tadi Laus Andrian sebutkan di ayat 9, 10, 11. Dari Mesir, dari Kapadokia, semua orang-orang yang datang dari berbagai suku dan bangsa mengerti bahasa itu. Sehingga mereka bisa mendengar. Sama seperti kita hari ini ya, kita bersyukur Alkitab kita bisa diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Sehingga ada orang Inggris bisa mengerti dalam bahasa Inggris, ada orang dari suku tertentu mengerti, ada orang dari China, ada Alkitab dalam bahasa Mandarin. Jadi orang itu mengerti karena kita tahu kalau kita membaca atau mendengar sesuai dengan bahasa kita, tentu kita lebih mengerti dong ya. Misalnya kita orang dari negara apa, orang dari suku apa, tentu kita akan lebih mengerti kalau pakai bahasa itu. Sama seperti kita hari ini. Kita mungkin tidak tahu bahasa-bahasa asing yang lain, yang kita mengerti adalah bahasa Indonesia. Jadi kita akan mengerti kalau
diberitakan di dalam bahasanya kita, yaitu bahasa Indonesia. Waduh, luar biasa ya Roh Kudus ya. Kenapa? Kenapa perlu? Supaya orang-orang dari semua bangsa, semua suku dan bangsa bisa mendengarkan Injil seperti apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan. Kalau kita lihat di Matius, di bagian yang terakhir di Matius pasalnya yang ke-28. Di situ di ayat 19 Tuhan sampaikan kepada murid-murid, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan mengasihi semua orang. Kita tahu ya ada lagu anak sekolah minggu yang bilang Yesus cinta semua anak di dunia, mau dia kulitnya apa, dari dunia mana, suku apa, bangsa apa, Tuhan sayang, Tuhan kasihi semua orang tanpa pilih-pilih. Karena dia adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan mati buat semua orang. Sehingga pada waktu itu Roh Kudus bekerja sehingga orang-orang dari segala suku dan bangsa mengerti apa itu perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Lalu ayat 12, mereka semua tercengang-cengang dan sambil termangu-mangu sambil berkata, waduh, kepada yang lain, apa artinya ini? Tapi ada orang yang mungkin gak mengerti, dipikir orang-orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus itu seperti orang mabuk. Padahal mah enggak ya. Nah, apa sih pelajaran buat kita sebagai anak-anak Brave Kids, sebagai anak-anak sekolah minggu GKY Citra? Pelajarannya adalah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan ada di hati kita, dan kita sungguh-sungguh percaya dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat. Kita percaya bahwa Dia Allah yang mati dan bangkit menebus kita. Dia Tuhan Yesus. Itu berarti kita ada Roh Kudus karena kita sudah dilahirkan baru. Kita sudah bertobat menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga kalau kita ada Roh Kudus dalam hati, ada Roh Kudus yang pimpin hidup kita nggak perlu takut. Karena Roh Kudus akan menolong kita. Karena tadi kita lihat ya, kuasa Roh Kudus itu besar sekali, luar biasa. Mau kita kecil, kita besar, kita anak-anak, kita orang dewasa. Kalau ada Roh Kudus, kita bisa jadi berkat, jadi saksi. Kita bisa punya karunia, talenta yang luar biasa untuk melayani orang, supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan, mendengar Injil, tahu perbuatan-perbuatan kasih Tuhan yang besar. Wow, luar biasa ya. Jadi anak-anak Brave Kids semestinya sejak kecil jangan pernah takut. Jangan pernah merasa minder. Anak-anak Brave Kids yang sudah percaya Tuhan Yesus pasti ada Roh Kudus. Roh Kudus akan tolong anak-anak Brave Kids untuk boleh melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi teman-teman. Dan Roh Kudus akan bantu anak-anak Brave Kids untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Anak-anak Brave Kids boleh menjadi berkat lewat perkataan, tindakan, bukan cuma ngomel-ngomel, bukan cuma marah-marah, bukan cuma berkata-kata kasar, atau mungkin bukan cuma pakai tangan dan kaki untuk bermain game, atau mungkin main handphone, olahraga, atau mungkin pukul orang tua, atau mungkin hal-hal yang tidak berguna. Tapi Roh Kudus akan tolong seluruh hidup teman-teman, adik-adik Brave Kids untuk jadi berkat. Amin. Belajar dari hal-hal yang paling kecil. Bagaimana adik-adik Brave Kids boleh berdoa, ya, mendengarkan firman, memuji Tuhan, dan boleh menjadi saksinya Tuhan. Menceritakan tentang siapa itu Tuhan ke teman, ke orang tua, ke orang-orang yang anak-anak adik-adik Brave Kids ketemu. Bilangnya simple aja. Adik-adik Brave Kids mungkin bisa bilang ke temannya. Mungkin kalau kita lihat teman kita di sekolah lagi susah, kita bantu, kita bilang halo. Mungkin kita bilang halo, kita bilang ke teman kita, Tuhan tuh sayang sama kamu, semangat yuk, gitu ya. Atau kalau di rumah kita lihat Koko, Cici, Dede, Papa Mama yang lagi susah, kita hibur, kita bilang, ada Tuhan yang tetap akan mengasihi dan sayang, semangat yuk. Jadi kita bisa menceritakan, memberikan semangat tentang perbuatan kasih Tuhan yang besar. Siap? Kalau siap, berarti anak-anak Brave Kids harus semakin hidup untuk Tuhan. Ya, oke, bukan cuma main-main, jalan-jalan ke mall dan melakukan hal-hal yang lain, tapi anak-anak Brave Kids dari hari ini masih kecil harus menjadi saksi Tuhan yang baik. Oke? Setuju? Harus setuju. Karena kita punya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu luar biasa besar kuasanya. Bisa buat orang tuh, aduh, tercengang-cengang, aduh,
ini orang ini ada apa ya, tiba-tiba bisa luar biasa begitu. Itu karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Waduh, luar biasa ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar di hari Pentakosta ada Roh Kudus Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus itu boleh bekerja dalam hidup kami dan kami menjadi anak-anak Brave Kids yang luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami dalam sekolah, di rumah, keluarga. Tuhan pimpin orang tua kami, Tuhan berkati kami Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong dalam setiap keadaan, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau yang boleh bawa kami lagi untuk boleh terus beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye semua. Tuhan Yesus memberkati.